Mata Kuliah Administrasi Pertanahan. Topik ke-78 dari 90 topik. Tata Laksana Penatagunaan Tanah, bagian kedua. Selain ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004, dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1981 tentang susunan organisasi dan tata kerja Departemen Dalam Negeri, yang menjadi tugas pokok tata guna tanah adalah pengaturan persediaan, peruntukan, dan penggunaan tanah, termasuk kemampuannya. Sasaran yang akan dicapai adalah terkumpulnya data tanah secara menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia untuk mencapai asas penggunaan tanah yang lestari, optimal, seimbang, dan serasi. Perencanaan penggunaan tanah di Indonesia ditangani oleh Direktorat Tata Guna Tanah yang berada di bawah Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai cabang di daerah, baik provinsi maupun di kabupaten, kota. Dalam hubungan dengan penggunaan tanah, perencanaan bisa untuk jangka waktu 5 tahun sesuai dengan rencana pembangunan 5 tahun, atau repelita. Dalam jangka waktu tersebut, atas dasar data hasil penelitian, dibuat macam-macam rencana yang perlu dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun itu, misalnya penghijauan, pemeliharaan hutan, reboisasi, pembuatan teras, pembibitan macam-macam tanaman, jalan, pasar, sekolah, dan sebagainya. Perencanaan itu ditekankan pada rencana tata ruang untuk mencapai kesejahteraan penduduk. Secara bertahap, mekanisme pelaksanaan tugas tata guna tanah sebagai berikut, pemberian fatwa tata guna tanah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978, setiap penyelesaian permohonan suatu hak atas tanah pada dasarnya memerlukan fatwa tata guna tanah. Fatwa tata guna tanah merupakan penilaian teknis objektif dan salah satu bahan pertimbangan dalam mengusulkan penyelesaian permohonan suatu hak atas tanah dan pemberian izin perubahan penggunaan tanah. Pejabat yang berwenang memberikan fatwa tata guna tanah adalah kepala daerah dan kepala kecamatan dalam kedudukan dan fungsinya sebagai wakil pemerintah pusat. Fatwa tata guna tanah dapat diberikan apabila pemohon telah mengajukan permohonan hak atas tanah yang disampaikan pada kantor agraria kabupaten, kota, dan untuk permohonan hak guna usaha pada kantor Direktorat Agraria Provinsi. Setelah permohonan itu diterima, aparat tata guna tanah dari kantor agraria yang bersangkutan mengadakan survei untuk melakukan pengumpulan data di lapangan. Data tersebut diolah di kantor agraria kabupaten, kota, dan di kantor agraria provinsi. Berdasarkan pengolahan data tersebut, dilakukan evaluasi untuk menyusun fatwa tata guna tanah. Pemberian fatwa tata guna tanah berisi pertimbangan, persetujuan, persyaratan penggunaan tanah, atau penolakan penggunaan tanah untuk suatu kegiatan disesuaikan dan didasarkan pada kewenangan yang diberikan kepada pejabat-pejabat agraria berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972. Apabila kewenangan pemberian suatu hak atas tanah ada pada gubernur melalui Kepala Direktorat Agraria, pemberian fatwanya diberikan oleh pejabat daerah atau Kepala Subdirektorat Tata Guna Tanah. Apabila kewenangan pemberian suatu hak atas tanah berada pada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Agraria, pemberian fatwa tata guna tanahnya akan diberikan oleh pejabat pusat, Direktorat Tata Guna Tanah. Khusus pemberian fatwa untuk permohonan hak dalam rangka investasi PMDN, atau penanaman modal dalam negeri, dan PMA, atau penanaman modal asing, pemberian fatwa akan diberikan oleh Kepala Direktorat Agraria, melalui Kepala Subdirektorat Tata Guna Tanah, kecuali untuk hak guna usaha yang luasnya melebihi 100 hektar. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1984, Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1977, dan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1977, persetujuan fatwa diberikan berupa kartu putih. Untuk memperoleh fatwa tata guna tanah tersebut, dikenakan biaya fatwa tata guna tanah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978. Fatwa tata guna tanah berisi penilaian terhadap berikut ini: 1. Keadaan penggunaan tanah. 2. Kemampuan tanah. 3. Persediaan air. 4. Kemungkinan pengaruh penggunaan tanah terhadap daerah sekitarnya. 5. Rencana induk dan denah perusahaan. 6. Aspek-aspek sosial ekonomi penggarapan tanah. 7. Aspek-aspek asas-asas tata guna tanah. Data penggunaan tanah. Tugas lain di bidang tata guna tanah dalam rangka pelayanan umum masyarakat adalah penyediaan data penggunaan tanah dalam bentuk peta dan uraian atau penulisan penggunaan tanah senyatanya. Peta penggunaan tanah tersebut dapat digunakan oleh pihak-pihak yang memerlukan atau berkepentingan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan. Adapun cara kerja untuk menghasilkan data penggunaan tanah tersebut sebagai berikut: 1. Aparat tata guna tanah di daerah, kabupaten,
kota, provinsi, mengadakan pengumpulan data lapangan melalui survei sistematis dan survei khusus. Survei sistematis adalah usaha pengumpulan data di daerah perdesaan atau perkotaan. Survei sistematis di daerah perdesaan menekankan pada penggunaan dan kemampuan tanah. Sementara itu, survei sistematis di daerah perkotaan menekankan pada penggunaan tanah dan fasilitas-fasilitas yang ada di daerah perkotaan itu. 2. Hasil survei tersebut diolah di daerah dan hasil pengolahan yang berupa konsep peta dan laporan-laporan survei tata guna tanah kemudian dikirimkan ke pusat untuk dievaluasi dan diselesaikan lebih lanjut, atau dipetakan. Adapun hasil akhir dari pengumpulan dan pengolahan data penggunaan tanah tersebut merupakan publikasi dalam bentuk peta atau uraian sebagai laporan. Permendagri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Fatwa Tata Guna Tanah membagi beberapa jenis penggunaan tanah sebagai berikut. A. Penggunaan tanah untuk jasa. B. Penggunaan tanah untuk perumahan. C. Penggunaan tanah untuk industri. D. Penggunaan tanah untuk usaha pertanian dalam arti luas. Demikianlah materi topik ke-78, Administrasi Pertanahan. Channel ini akan sangat membantu pemahaman mahasiswa yang sedang kuliah di berbagai perguruan tinggi, dan wawasan bagi masyarakat umum. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain mendapatkan manfaat channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa.